Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mat iwat, mat layin, dan mat arid li sukun. Nah, sebelum ke materi tersebut, mari kita mengetahui tentang kompetensi inti dulu. Nah, kompetensi inti yang pertama yaitu kompetensi inti 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, kompetensi inti keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, dalam kompetensi inti ini harus mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu kompetensi inti 1, yaitu aspek sosial, aspek spiritual. Yang kedua, kompetensi inti sosial. Yang ketiga, kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat, kompetensi inti keterampilan. Yang kedua yaitu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar 1.1, menyadari keutamaan membaca Al-Quran dengan tajwid dengan benar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kompetensi dasar 2.1, terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi 3.1, memahami ketentuan hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid li sukun dalam surat-surat pendek pilihan. Yang keempat, kompetensi dasar 4.1, mempraktikkan hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid li sukun pada surah pendek pilihan. Nah, indikator pembelajarannya yaitu indikator 1.1, menunjukkan keyakinan bahwa membaca Al-Quran sesuai tajwid adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kompetensi dasar 1.1.2, menunjukkan keyakinan jika membaca Al-Quran sesuai hukum tajwidnya akan mendapat pahala. Kompetensi indikator 2.1.1, menunjukkan perilaku membaca Al-Quran setiap hari. Indikator 2.1.2, menunjukkan perilaku menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Indikator 3.1.1, menjelaskan pengertian hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid li sukun pada surah-surah pendek pilihan. Kompetensi dasar 3.1.2, menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid li sukun. Kompetensi indikator 3.1.3, mendeskripsikan cara membaca mat iwat, mat layin, dan mat arid li sukun pada surah-surah pendek pilihan. Indikator 3.1.4, menyimpulkan cara membaca bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid li sukun pada surah-surah pendek pilihan. Selanjutnya, indikator 4.1.1, mengidentifikasi hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid li sukun pada surah-surah pendek pilihan. Kompetensi indikator 4.1.2, mempraktikkan hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid li sukun pada surah-surah pendek pilihan. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tersebut,
alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mempelajari materi mat iwat, mat layin, dan mat arid sukun, tujuan pembelajarannya yaitu satu, peserta didik mampu menunjukkan keyakinan bahwa membaca Al-Quran sesuai hukum tajwid adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid sukun pada surah-surah pendek pilihan dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid sukun pada surah-surah pendek pilihan dengan baik dan benar. Tujuan yang keempat yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan cara membaca mat iwat, mat layin, dan mat arid sukun. Tujuan pembelajaran yang kelima yaitu peserta didik mampu menyimpulkan cara membaca hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid sukun pada surah-surah pendek pilihan. Tujuan yang keenam yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid sukun pada surah-surah pendek pilihan. Dan yang ketujuh yaitu peserta didik mampu mempraktikkan hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid sukun pada surah-surah pendek pilihan. Nah, yang selanjutnya memasuki materi pembelajaran. Nah, yang pertama pengertian mat. Menurut bahasa, mat artinya panjang, sedangkan dalam pengertian ilmu tajwid, mat adalah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena adanya pertemuan antara huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan alif mati, huruf hijaiyah berharokat domah bertemu dengan wawu, dan huruf hijaiyah berharokat kasroh bertemu huruf ya mati. Huruf mat ada 3, alif, wawu, dan ya. Nah, selanjutnya pengertian mat iwat. Mat iwat adalah apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah tanwin yang dibaca wakof di akhir kalimat. Nah, mat iwat itu panjang bacaannya 1 alif atau sama dengan 2 harokat. Nah, contoh bacaan mat iwat yaitu kabiro, ghafurur rahimah, alima, sami'an basiro. Nah, kabiro itu rohnya bacaan mat iwat. Selanjutnya mat layin. Mat layin adalah mat yang terjadi bila ada wawu atau ya mati yang diawali oleh huruf berharokat fathah dan diwakofkan. Bila tidak diwakofkan, tidak terjadi mat layin. Mat ini terjadi di akhir kalimat yang dibaca wakof atau berhenti. Panjang mat layin adalah 2-6 harokat atau 1-3 alif. Contoh bacaan mat layin yaitu khauf dihentikan menjadi khaufun. Nah, kalau di surat Al-Baqarah yaitu ada bacaan mat lain yaitu dzalikal kitabul la raiba fi roi. Di situ ada fathah bertemu ya sukun. Nah, di situ terdapat perbacaan mat lain. Dan selanjutnya yaitu mat arid lisukun. Mat arid lisukun adalah jika ada bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah hidup yang dibaca mati atau tanda wakof. Panjang bacaannya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 alif atau sama dengan 4 harokat atau 3 alif sama dengan 6 harokat. Contoh bacaan mat arid lisukun yaitu Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu hudallil muttaqin. Di situ terdapat bacaan mat arid lisukun karena ada mat bertemu huruf hidup dibaca wakof di akhir kalimat. Nah, itu penjelasan mengenai materi mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.